mau join the trend, it's fine. Jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang sudah kita tanam ya. Jadi nggak hanya ikut-ikutan doang. Nah, terkadang ide itu kan nggak bisa datang dari konten kreator aja nih Kak Pei. Banyak sumber juga ide itu kan bisa datang dari mana aja. Tapi juga perlu support dari brand. Nah, menurut Kak Pei, apa aja yang sebaiknya brand persiapkan supaya bisa membantu proses ide atau pembuatan konten yang lebih original? Itu nyambung ke yang barusan aku bilang. Briefnya harus benar. Briefnya tuh harus jelas ke aku. Jadi dari apa ya, maunya apa, brand itu maunya apa, USP-nya apa, kemudian visualnya yang ingin ditonjolkan itu seperti apa, itu juga harus dikasih tahu ke aku gitu loh. Jadi kita sebagai content creator nanti akan usahakan untuk apa ya, berjalan bersama brand gitu loh untuk menuju apa yang diinginkan gitu sih. Nah juga kalau menurut aku pribadi itu juga brand itu juga harus tahu nilainya dia gitu loh, nilainya dia. Jadi di nantinya mereka akan brief ke kita tuh jadi tahu gitu loh. Oh brand itu seperti ini ya gitu. Jadi nanti di konten kita itu tidak akan menghilangkan nilai dari brand itu juga. Gitu. Kemudian hal-hal yang kayak dikasih barangnya, terus dikasih budgetnya gitu kan, itu juga akan sangat membantu content creator gitu loh untuk lebih explore lagi. Dan juga mungkin brand juga tidak membatasi content creator ya untuk lebih explore lagi tentang brandnya gitu. Itu nggak sebenarnya boleh, maksudnya kayak kasih aja kita explore, kita nggak usah dibatasin. Tapi mungkin kita dibatasinya adalah jangan sampai keluar dari nilai-nilai yang sudah kita tanam ya, kayak gitu. Benar ya. Jadi kita content creator juga pasti akan oke, kita stop di sini ya, misalnya kita A sampai Z. Jangan sampai keluar dari huruf K ya gitu. Ya udah, kita akan stay di K gitu. Nanti dari A sampai K itu kita akan olah lagi agar memang tidak keluar dari si K itu gitu. Tapi biasanya pembuatan konten itu kan antara konten kreator dan juga mungkin pihak brand kan pasti ada. Brand itu pengennya seperti ini. Konten kreator memberikan saran seperti ini. Mungkin kalau kayak gini lebih cocok Kak untuk brandnya Kakak. Nah, kalau dari Kak P sendiri untuk approach hal seperti itu tuh bagaimana? Karena kan kadang kita ada miskom nih kalau sama brand gitu kan. Pasti awalnya kita akan ngasih tahu ya, kayak ke brandnya. Aku mau coba bikin konten yang seperti ini. Apakah brand oke dengan itu? Di pengalamanku mungkin ada beberapa brand yang nggak oke, karena nggak kayaknya ini mah cocoknya untuk yang lain aja gitu. Kayaknya ini nggak cocok deh sama vibe aku gitu kan. Ya sudah, kita juga sebagai content creator mengokekan, ya udah nggak apa-apa. Kita coba explore lagi yang lain gitu. Tapi rata-rata sih beberapa brand itu akan oke dengan apa yang kita ajukan ketika memang itu sesuai dengan dia. Ada beberapa brand yang aku mau ikut tren ini dong gitu, ya nggak apa-apa. Oh ya boleh, tapi nanti aku selipkan ya brand apa, nilai brandnya di dalam situ. Oke nggak gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi produk placementnya kah, atau setelah tren kemudian kita langsung berpindah ke brandnya kita pegang, atau kita minum gitu misalnya, kayak gitu juga mereka oke. Yang penting brand aku terlihat, tujuannya ada, tujuan yang maksudnya kita bikin konten itu tujuannya apa tuh ada. Itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu.
Tapi kalau kembali lagi nih Kak, selera orang-orang yang melihat, audiens yang melihat. Kalau segmentasi konten sendiri kan bermacam-macam. Contoh katakan kalau platform Instagram itu mungkin kontennya lebih ke arah yang bisnis atau profesional atau bagaimana. Sedangkan kalau di TikTok itu lebih bervariasi dan lebih cepat lagi naiknya, boostnya. Nah kalau saran dari KP sendiri, untuk konten itu sebaiknya memang lebih baik di Instagram atau di TikTok atau bagaimana? Itu tergantung dari brandnya sendiri sih. Kalau misalnya mau jalan dua juga nggak apa-apa. Jadi kayak mungkin di reelsnya mereka akan lebih ke produk atau apa. Kalau misalnya di TikTok mereka akan lebih fun, ya kan, lebih fun. Misalnya kalau di reels itu mereka lebih ke how to sell the products. Tapi kalau misalnya di TikTok mungkin ada POV yang lain dari live ad, jadi kayak semacam karyawan-karyawannya atau misalnya fun konten yang trending saat itu gitu, tapi dengan membawa produknya itu kan nggak apa-apa, karena kadang aku melihat emang beda banget sih vibes-nya antara reels dan TikTok kan. Kalau apa-apa tuh kayak TikTok tuh lebih fun gitu. Sebenarnya reels ada sih beberapa yang fun itu ada, cuma emang kalau untuk brand kayaknya lebih cocok di TikTok nggak sih? Kenapa? Kalau boleh tahu Kak Pei? Kalau misalnya untuk yang fun ya, itu kayak kamu bilang tadi lebih cepat naiknya, terus exposure apa itu lebih dapat, terus orang tuh jadi akan nonton gitu loh. Jadi kan kayak kalau ada tren apa tuh kan pasti muncul terus trennya gitu. Nah kalau reels kan ya udah mending kita bukan serius juga ya, kayak bolehlah diseling-selingin serius di dalam situ tuh nggak apa-apa gitu. Terus kalau mau lucu-lucuan di reels juga sebenarnya nggak apa-apa. Ada banyak kok konten-konten yang kayak gitu. Cuma dilihat lagi kan. Itu cocok nggak ditaruh di reels kembali lagi gitu. Ke positioning brandnya sebenarnya. Betul, itu cocok nggak taruh di reels kamu gitu. Oke. Nah, kita kan sebenarnya ini ya Kak P, kita kan juga tahu kalau nggak semua waktu harus bikin konten original. Kan kayak ada konten-konten lainnya nggak harus original gitu. Karena kan kadang tren itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi gimana sih cara menentukan kapan sebuah brand sebaiknya ikut tren dan kapan harus lebih fokus pada konten original? Biasanya ya kalau misalnya aku lihat dari brand-brand yang aku iniin tuh, brand-brand itu kalau ikut tren itu pengen naikin exposure kayak gitu, terus ikut naikin engagement gitu kan, pengen dilihat, pengen apa ya? Kayaknya seru nih kayak gini, mencoba masuk kayak tap in ke dalam tren gitu kan. Sebenarnya itu juga dipikir-pikir lagi sih, kayak nggak sembarangan juga nggak sih? Benar. Kita milih trennya itu kan. Balik terus ya. balik lagi kayak takut aja gitu kalau misalnya kita akan keluar dari brand kita, nilai-nilai dari brand kita. Itu juga harus dilihat. Kemudian apa tadi, kapan kita harus stay di, kapan kita harus lebih fokus pada konten original. Oke. Itu ketika kita misalnya kita mau launching apa gitu kan. Oke, boleh. Mau launching campaign atau produk baru, itu kan pasti dengan konten original kita kan. Itu nanti itu dulu, baru nanti kita bisa tapping ke trennya. Kemudian kalau kita mau konten original pun kita harus benar-benar tahu brand kita seperti apa. Supaya kita tuh kayak apa ya, diingat gitu, brand kita ini karena konten kita A, orang itu akan mikir, ih konten A ini loh yang brand ini gitu. Jadi kebanyakan sih kapan kita harus punya konten original tuh ya saat kita pengen membangun brand identity kita itu sih. Oke. Menarik sih. Sebenarnya kalau dari segi konten kreator sendiri itu kan
kan orang bisa semua jadi content creator ya Kak ya. Dan kadang misal dari sisi agensi pun juga kita kan pasti approach ke brand, kita mau content plan-nya seperti ini nih kayak gitu kan. Nah kalau dari sisinya KP sendiri, kadang kan dari semua dari konten ide original yang sudah KP sampaikan kan pasti ada mungkin ketidakcocokan antara KP dan tim dan juga dengan brand. Nah biasanya nih ketika semua konten ide original yang sudah KP buat ditolak semua, itu KP biasanya gimana? Kita balik ke nilai-nilai apa sih, tujuannya apa sih gitu. Berarti kalau misalnya konten originalnya kita itu ditolak, berarti kan ada sesuatu yang kayaknya belum masuk nih, ya kan? Sih, bener. Kayak nilai yang ini kayaknya belum masuk deh, nilai yang itu belum masuk, atau tujuan ini belum masuk, tujuan itu belum masuk. Nah itu pasti akan kita diskusikan lagi dengan brand, maunya seperti apa, tujuan apa yang akan dibangun, tujuan apa yang mau diperlihatkan di konten itu. Kemudian nanti pasti kita kalau misalnya bareng-bareng ya, jadi nggak sendiri-sendiri gitu, as a group harus kan, itu pasti ketemu kok solusinya. Yang jelas kita take pendapat dari A, B, C, D, nanti kita cari titik tengahnya, pasti ketemu kok. Jadi ya itu kita harus tahu, kita masing-masing semuanya harus tahu tujuan, nilai, sama identitas apa yang mau kita bangun di dalam konten itu. Benar. Dan si brand itu juga. Tapi kan pembuatan konten itu kan nggak secepat itu ya KP ya kan, sekali, banyak proses, oh my God. banyak proses untuk membuat konten gitu kan. Nah kalau dari KP sendiri biasanya untuk membuat konten itu kan banyak trennya nih, ide konsepnya kan juga banyak. Seberapa takes time KP untuk membuat konten? Kadang kalau misalnya aku baru banget mengenal brand itu takes longer than brand yang satunya lagi yang sudah aku beberapa kali gitu kan. Mungkin kalau aku untuk brand misalnya kalau brand F&B butuh waktu let's say 5 hari, seminggu, atau 4 hari, 3 hari. Kalau misalnya fashion mungkin bisa lebih banyak lagi, karena kita harus tahu ini jenis kainnya cocok nggak, ya kan? Itemnya apa Itemnya aja? seperti apa? Mungkin kalau misalnya F&B, misalnya di dalam menu ada udah spesifik ini nasi goreng, mie goreng apa. Tapi kalau misalnya di fashion atau di beauty, misalnya fashion deh, baju kemeja kan ada warna ini, warna itu, terus model ini, model itu. Benar. Itu kan perlu dilihat juga kan, cocoknya seperti apa. Itu kan juga perlu riset. Benar. Jadi kan misalnya kayak di dalam konten kamu memakai kemeja, tapi kamu ada di mana gitu kan? Maksudnya kamu lagi ada di suatu tempat yang tidak sesuai dengan kemejamu gitu kan? Itu kan kayak orang-orang mungkin akan mikir, kok dia pakai kayak gini sih di tempat seperti ini gitu kan, kayak itu harus dilihat juga gitu. Itu kayaknya aku mikirnya kayak beda-beda lah. Tapi pasti aku punya timeline sendiri ya. At least nggak nyampe lebih dari seminggu lah untuk kayak gitu harusnya ya di aku, karena balik lagi harus kita juga harus ngelihat brand itu kan kadang ada yang mau cepet, ada yang nggak apa-apa. Kita juga sama-samaan kita bareng riset gitu. Jadi ya faktor internal eksternalnya tuh ada sih untuk menentukan berapa harinya. Tapi kita juga harus set kita tuh jangan sampai terlalu lama untuk hal seperti itu. Gak enak juga sama brandnya. Betul, nggak enak juga, dan kasihan nggak sih waktumu? Iya kan, kayak untuk habis di situ gitu loh. Karena jadi banyak hal lain yang bisa dikerjakan juga. Betul, banyak hal lain. Jadi sebisa mungkin bukan persingkat waktu. Aku takutnya kalau kita bilang persingkat waktu, ternyata nggak jadi, ya kan? Jadi lebih baik gunakan waktu sebaik-baiknya aja sih untuk bikin konten itu. Mau panjang, mau cepat gitu. Yang penting tujuannya dapat,
nilainya tersampaikan, tujuannya tersampaikan, exposure-nya ada, kayak gitu, engagement juga. Oke. KP kan tadi mengatakan kalau KP kan tadi udah lama di sini. Already 4 years gitu kan. Nah, terus kan KP udah pegang beberapa brand gitu. Tantangan terbesar KP selama menjadi content creator apa? Kadang tuh aku bingung tahu. Ini abis gini aku mau bikin konten apa ya gitu. Bikin konten apa ya. Nah, di situ aku mulai lagi ngelihat ke belakang. Konten aku yang ini naik nih gitu. Bisa kali ya aku bikin seperti ini. Seperti itu lagi tapi tidak sama. Mungkin POV-nya yang berbeda, barangnya yang berbeda, atau cara dan gaya penyampaian yang mungkin mirip tapi nggak sama juga. Ya, misalnya kayak konten A yang dimunculkan adalah ibunya atau produk A. Mungkin di kontenku selanjutnya aku bisa memunculkan saudaranya yang lain, storyline-nya. Betul. Jadi kayak nanti akan nyambung gitu loh. Jadi kayak jadi nggak, aku juga nggak akan bingung nantinya harus mau diapain lagi ya gitu. Jadi kita bisa look back di konten-konten kita sebelumnya gitu, apa yang bisa diangkat, terus nilai-nilai kan brand itu pasti kan mungkin nilainya ada satu kalimat, mungkin dalam satu kalimat itu bisa ada turunan kayak gitu kan. Terus atau tujuannya apa, itu juga terus bisa dilihat dari target audiensnya. Misalnya kalau kita targetnya dari umur remaja sampai produktif, itu kan berarti kita bisa masuk ke POV remaja, kita masuk ke POV produktif, kita masuk di tengah-tengah. Itu kan juga masih bisa gitu loh, dari POV audience gitu. Sebenarnya kalau aku dengar dari cerita KP itu kan stereotip tadi itu salah. Karena kan kalau konten kreator sendiri itu banyak yang dipikirkan. Betul. Apalagi kita harus positioning juga brand ini gimana maunya, ini maunya gimana kayak gitu kan. Dan yang bilang tadi ngikut-ngikut itu sebenarnya hanya melihat dari dasarnya saja. Iya, mungkin juga melihat mungkin antara dari dasar atau dari tengahnya doang atau dari hasilnya doang. Itu kan mungkin dia tidak ikut 100% di dalam situ gitu. Jadi ya dibilang gampang juga enggak, dibilang susah ya enggak juga gampang. Maksudnya kayak ya gampang-gampang susah gitu kan. Karena balik lagi kita harus melihat apakah konten kita itu bisa diterima atau tidak gitu. Sebelum videonya berakhir, KP, baiklah, sampaikan salam kepada teman-teman yang menjadi konten kreator. Apa pesan untuk konten kreator di luar sana dari KP? Buat kalian-kalian semua yang lagi struggle menjadi content creator, ya nggak apa-apa, sama aku juga dulu kayak gitu kok. Tapi setelah kalian lebih masuk, banyakin riset, banyakin tahu apa yang tujuannya apa kalian di konten itu, tujuan konten kalian itu apa, kalian tahu audiens kalian itu siapa, nilai-nilai yang kalian mau tanamkan itu seperti apa, itu nanti akan mudah kok ke belakangnya. Yang penting kalian tahu dulu kalian itu bikin konten itu untuk apa, gitu. Nggak apa-apa kalian mau join the trend, it's fine, nggak apa-apa banget. Tapi jangan lupa sisipkan apa yang menjadi identitas kalian di situ. Jadi nggak hanya ikut-ikutan doang, kayak FOMO. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya FOMO ya. Maksudnya kayak nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah. Sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma bisa kok kayak kalian dari tren itu terus kalian disisipkan lagi brand bukan brand, kayak identity kalian. Siapa tahu itu bisa menjadi tren baru yang kalian juga ternyata jadi tren loh. Jadi ciri khas. Jadi ciri khas. Jadi kayak orang-orang itu akan mengingat kalian di situ gitu. Jadi mungkin bisa temukan visual kalian maunya seperti apa, gaya cara komunikasinya seperti apa, atau mungkin baju yang kalian gunakan, atau misalnya kayak
kita pakai gini atau kita pakai gini, itu kan bisa menjadi identitas kalian juga. Jadi kayak ya semangat. Semangat. Memang banyak hal yang perlu dipikirkan sih. Biar nggak apa ya, kadang kan kita bikin konten takutnya menjadi misleading ya. Benar. Jadi harus dipikirkan juga sih matang-matang. Ini podcast ini banyak sekali insight-nya. Aku sebenarnya juga dari sisi yang aku nggak pernah tahu kalau ternyata konten kreator itu kompleks juga nggak sih. Cuma banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang di-plan. Dan kita juga jadi bisa tahu gitu loh, juga bisa lihat kalau konten kreator itu bukan cuma sekedar ngikutin tren, tapi ada banyak pertimbangan strategis di balik setiap konten yang dibuat. Baik itu tren maupun itu konten original, semuanya punya porsinya masing-masing. Tergantung kebutuhan brandnya. Nah, buat teman-teman business owner yang lagi branding, yang lagi bingung nih gimana cara bikin konten yang nggak cuma relevan, tapi juga selaras dengan citra dan visi brand kalian, di MA itu kita punya layanan social media management yang bisa bantu mengelola semua dengan lebih terarah. Nah, dari podcast ini mungkin nanti para Mega Bestie bisa mengambil secuplik kisah menarik dari Kak Pei. Jadi nanti ada yang bisa diambil, oh ya ternyata konten kreator itu nggak semudah itu loh, banyak yang harus di-plan gitu kan. Jadi terima kasih banyak Kak Pei sudah hadir di podcast Talk With Me hari ini. Sudah sharing juga bareng kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe channel Mega Bestie supaya nggak ketinggalan episode podcast Talk With Me berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye guys. Bye.